Saudara-saudara, ketika kita membaca ini, saudara, ini melukiskan sebuah gereja yang sangat sempurna menurut cara pandang banyak orang. Ini gereja yang hebat. Ini gereja yang besar. Saudara-saudara, Yohanes pernah datang ke sini membangun jemaat, memberitakan Injil, dan banyak yang percaya. Lalu Paulus juga pernah datang ke tempat ini, mengukuhkan iman mereka bahwa percaya kepada Yesus yang terpenting dan terpenting dalam hidup kita. Apalagi melayani dia dengan hal-hal yang jasmani, yang bisa berlalu, dengan umur yang bisa berhenti, dengan harta kekayaan yang bisa hancur, bisa rusak, bisa berlalu, dengan keadaan kita yang sementara saja. Kita melayani Tuhan yang kekal, kita invest. Jadi jemaat ini jemaat hebat, ya. Dan saudara-saudara, ketika Yohanes ditangkap, ya, dia sudah lama jadi penatua di gereja ini. Dialah diakones. Dia penatua di gereja ini. Yohanes murid Yesus, orang yang lihat Yesus, orang yang dengar pengajarannya, orang yang merasakan melihat mujizatnya, dan orang yang betul-betul mengatakan aku paling dekat. Orang yang paling dikasih, menurut dia sangat dikasih oleh Yesus ketika Yesus jadi manusia. Tinggal bersama-sama dengan manusia sebelum dia naik ke langit. Orang ini pernah ada di jemaat Efesus. Apa yang dia ajarkan adalah real karena dia mengalaminya. Karena dia tahu siapa yang dia perkenalkan kepada jemaat di Efesus. Itu sebabnya gereja ini bertumbuh dengan hebat, bertumbuh dengan baik. Tapi ketika Yohanes ditangkap, diasingkan di Pulau Patmos, Roh Tuhan membawa roh Yohanes ke sorga. Ke satu tempat dimensi, dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekarang saudara-saudara, kitab suci sudah lengkap. Sudah diberikan, semua rahasia sudah dibuka untuk kita. Khusus yang cukup untuk keselamatan kita. Kalau ada orang ngaku rohnya dibawa oleh roh Tuhan, itu dukun. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan dia bisa pergi ke surga minum kopi dengan Tuhan, ada itu, ya. Di surga dia akan pimpin perjamuan kudus, itu menghayal, itu bukan revelation. Karena Alkitab sudah lengkap. Tapi waktu itu Yohanes, rohnya dibawa oleh roh Tuhan. Karena semua itu belum dituliskan untuk kita. Sekarang sudah. Jangan percaya yang aneh-aneh, nanti engkau menyimpang dari kebenaran Tuhan. Nah, Yohanes waktu itu dibawa rohnya kepada satu tempat oleh Roh Kudus. Di sana dia bertemu dengan Tuhannya. Dan Yesus sendiri berkata kepada Yohanes, ini ada pesan untuk gereja jemaat di Efesus. Saudara sudah tahu? Gereja ini adalah gereja yang fondasi imannya cukup kuat. Pengetahuan imannya. Gereja ini adalah gereja yang bertumbuh cukup besar. Gereja ini adalah gereja yang finansialnya kuat karena jemaatnya sangat banyak. Gereja ini adalah gereja yang paling berkembang pesat tentang teologi, pengetahuan akan Tuhan, bagaimana hidup, bagaimana etika, bagaimana etiket, bagaimana moral, bagaimana tidak bermoral, bagaimana hormat Tuhan, lengkap. Luar biasa. Itu sebabnya saudara-saudara, rasul-rasul palsu masuk ke gereja ini pasti terpental. Pengajar-pengajar sesat masuk ke gereja ini pasti diusir. Beda dengan gereja-gereja masa kini. Ada orang datang, ngajarin kalian memikirkan sesuatu, membayangkan sesuatu, melihat hantu, memikirkan itu dan ini, bernubuat. Lama-lama lu buat, bukan nu buat, lu buat. Itu sering terjadi di banyak gereja. Gereja nggak bisa bertumbuh, maka kita bermain di wilayah mistik. Bangkitkan yang namanya apa? Dimensi mistik seseorang, supaya dia menganggap orang itu hebat. Kami hamba Tuhan manusia biasa. Engkau berdoa untuk orang sakit dengan kami berdoa untuk orang sakit. Engkau beriman, pendeta tidak beriman, engkau yang menang. Mengerti? Manusia itu sama, pendeta juga manusia. Tidak ada yang lebih sakti. Tapi kalau pendeta sungguh-sungguh takut akan Tuhan, takut akan ajaran Alkitab, mengajar yang benar, ikuti dia.
siapapun dia. Kalau pendeta membuat dirinya sakti mandraguna, itu dukun. Kalau ada kuasa di situ, itu kuasa setan. Ya, saudara, itulah gereja. Jadi gereja paling lengkap, paling luar biasa. Di mata orang sangat sempurna. Nabi-nabi palsu datang tidak bisa tembus. Pengajaran sesat datang tidak bisa tembus. Karena di gereja ini, saudara-saudara, sekolah teologi pertama berdiri. Yang namanya sekolah Tiranus. Nanti baca di Kisah Rasul, saudara akan melihat, ya, ada sekolah teologi yang pertama kali muncul di dalam kitab suci. Tiranus, di gereja Efesus. Makanya yang aneh-aneh yang tidak berdasarkan kitab suci, pengajaran yang sehat gak bisa. Dan Yesus berkata, aku tahu. Yesus puji dulu gereja ini dengan kelebihan-kelebihannya. Aku tahu engkau gereja paling bagus. Aku tahu jemaatmu cukup banyak. Aku tahu finansialmu kuat. Aku tahu pengajaranmu hebat. Semua ajaran sesat tidak mungkin bisa eksis di sini. Tapi saudara, di balik semua yang hebat itu, ada sebuah kelemahan yang fatal dari gereja Efesus. Dan Yesus berkata, ya, namun aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, kasih yang mula-mula. Saudara-saudara, Paulus pernah berkata, kalaupun aku berani mati untuk Tuhan, kalaupun aku memberikan tubuhku untuk jadi korban bakaran, tapi tanpa kasih, semua itu gong yang berkumandang, canang yang bergerincing. Artinya, kalau saudara tahu kebenaran, kalau saudara tahu moral dan etika, kalau tahu semuanya, tapi kalau di hati saudara tidak ada kasih, nol bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah lihat orang ini hebat di situ. Pendeta Johan hebat, tidak ada tuh saudara-saudara. Kalau tidak ada kasih, nol. Saudara pernah melihat ke atas? Tadi lagu, kasih Allah sangat besar, karena kasih Allah engkau dan aku duduk di sini. Suatu hari karena kasih Allah engkau dan aku duduk di surga. Amin. Karena kasih Allah. Pernah lihat ke atas? Itu slogan kita. Jadi saudara-saudara, gereja Efesus yang bertumbuh pesat itu, yang begitu hebat itu, ternyata sibuk dengan itu dan melupakan kasih mula-mula. Melupakan kasih mula-mula. Kasih kepada Tuhan. Dengan demikian saudara, Yesus berkata, engkau sudah sangat dalam jatuhnya. Hanya satu hal yang mungkin kita anggap sepele, tidak sepele bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara, ini bukan bahan lelucon. Kasih mula-mula. Itu menjadi begitu penting. Apa itu kasih mula-mula? Yesus menyuruh jemaat Efesus, ingat kembali apa yang engkau kerjakan semula, apa yang terjadi pada engkau. Ketika orang itu mendengarkan Injil, mereka menemukan dirinya berdosa. Ketika orang menemukan dirinya berdosa, dia tahu dia pasti masuk neraka. Hukuman Tuhan menanti dia. Dia tidak bisa lari. Tidak ada yang bisa dia pakai untuk menebus dirinya. Perbuatan baik tidak mungkin. Kekayaan tidak mungkin. Kemegahan tidak mungkin. Tapi ketika kasih Allah, Yesus datang ke dunia. Karena Allah mengasihi kita. Dia jadi tumbal, dia mati untuk kita, kita ditebus. Yang bukan miliknya menjadi miliknya. Yang tidak berhak masuk surga disediakan surga karena Yesus. Ketika orang tahu dia tidak bisa ditolong, tapi Tuhan menyediakan jalan yang begitu gampang karena manusia tidak mungkin bisa mengusahakannya. Tuhan yang buat, dan dia tinggal percaya, menerima dan mengikuti Yesus Kristus. Satu-satunya pintu surga. Orang yang masuk ke dalamnya merasa sebuah anugerah besar. Saya nggak tahu apakah ada orang yang pernah kena COVID hampir mau mati. Puji Tuhan di gereja kita ya nggak banyak. Ada yang memang kena COVID dan memang tubuhnya pun lemah dan memang Tuhan panggil dia. Seandainya kalau ada orang yang kena COVID hampir mau mati,
Dikasih obat ini tidak bisa, dikasih obat itu tidak bisa, dikasih cara ini tidak bisa, dikasih cara itu tidak bisa. Dan memang napasnya sudah. Saya pernah lihat loh di itu. Karena COVID itu ada yang namanya long COVID. COVID yang panjang sekali. Dan COVID itu sangat mematikan. Sudah lama menderita, bernapas susah, air pun diteteskan pakai pipa. Itu sudah bersyukur sekali. Lalu ada yang bawa satu obat ajaib. Begitu dimakan, sembuh besoknya. Bagaimana perasaan orang itu? Bagaimana perasaan orang itu? Kita yang harusnya mati kekal masuk neraka. Yesus datang. Sehingga kita tidak jadi masuk neraka. Kita diizinkan ke surga. Apakah itu tidak menjadi momentum yang indah? Ketika orang tahu dia yang tidak berhak menjadi berhak, dia yang tidak boleh masuk surga menjadi boleh masuk surga karena Yesus mati untuk dia. Bukankah rasa syukurnya begitu besar? Karena dosanya diampuni. Nah, orang yang baru mengalami pertobatan pribadi dan merasa beruntung sekali karena waktu itu ketemu dengan Yesus dan dia percaya, dia mau lakukan apa saja untuk Tuhan. Saudara tahu Zakeus? Itulah dia. Apa saja, dari kaya karena korupsi, karena memeras orang, berani jadi miskin karena Yesus Kristus. Itu kasih yang mula-mula. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih berharga daripada keselamatan. Itu sebabnya apapun berani dikorbankan. Itu kasih mula-mula. Tapi saudara, ketika kasih mula-mula hilang, yang ada adalah melayani Tuhan jadi rutinitas. Jadi capek. Jadi lelah, perasaan ada di tengah-tengah gereja menjadi hambar. Seolah-olah tidak ada Tuhan di sini. Waktu orang teriak COVID, kesempatan besar untuk tidak ke gereja. Karena waktu orang teriak COVID, ada yang memang betul takut. Dan mereka ikut ibadah online. Tapi ada yang berteriak COVID, sebetulnya dia tidak takut. Tapi kesempatan untuk tidak ke gereja. Kenapa bisa? Karena Yesus sudah dilupakan. Kasih mula-mula sudah dilupakan. Saya sangat mendukung saudara. Kalau saudara khawatir dengan COVID, saudara tidak mau ke gereja, ikut online, saya dukung. Saudara harus jaga hidup saudara. Itu yang termahal, yang besar yang Tuhan berikan bagi saudara. Tapi dengan memanfaatkan seruan COVID dengan tidak mau beribadah, lalu bisa keluyuran kemana-mana, Yesus bukan buta. Yang disembunyikan pun, dibungkus dengan perbuatan-perbuatan besar, dia lihat. Anda kehilangan kasih mula-mula. Saudara-saudara, tanpa kasih mula-mula, jangankan kita dengan Tuhan kita, kita dengan istri kita, kita dengan suami kita, hubungannya pun menjadi hambar. Hanya basa-basi, tidak sungguh-sungguh. Masih ingat waktu dulu pacaran? Semua tentang dia sempurna. Kita buat puisi. Lautan ku seberangi, gunung-gunung ku daki, apapun ku hadapi, supaya aku bisa dapat kamu. Wow, indah. 10 tahun berkeluarga. Tapi biasanya kalau yang tidak punya fondasi kasih itu, 2 tahun berkeluarga, cekcok, ribut, cerai. Ini 10 tahun, udah lama ya. Suatu hari, istrinya sakit kepala. Pak, tolong belikan Panadol di Indomaret seberang jalan. Lalu dia buka pintu, hujan rintik-rintik. Dia bilang, sorry mah, tunggu sampai hujan reda. Hujan reda, sudah tidur semua, obat gak jadi beli. Ya, hujan rintik-rintik aja takut. Dulu katanya mau nyeberangi samudra, ini hujan rintik-rintik aja nyerah. Piye toh? Kenapa? Semangat cinta mula-mula sudah hilang. Nah, Tuhan berkata itu yang terbesar, yang hilang dari umat Tuhan. Ketika saudara tidak mencintai Tuhan, yang mencintai saudara, masalah terjadi. Jangan datang ke gereja ini karena kebiasaan dan rutinitas. Datang ke gereja ini karena Tuhan mencintaimu dan engkau mencintai dia. Kalau engkau mencintai dia, lakukan apa yang dia mau. Saudara, karena kehilangan kasih mula-mula, suami-suami mulai selingkuh, istri-istri mulai cari
pil. Bukan pil kita, tapi pria idaman lain. Di dunia ini banyak sekali terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Kenapa? Kasih mula-mula sudah hilang. Ya, ketika kasih mula-mula sudah hilang, relasi suami istri itu seperti tidak ada artinya lagi. Bahkan ada berani suami membunuh istrinya, suruh orang lain. Karena hilang kasih mula-mula itu. Saudara tahu, ada orang, ini sedang dalam kasus penyidikan, suruh orang lain bunuh istri pertamanya dan anaknya. Entah ini benar atau tidak, tapi hal-hal seperti itu sering sekali terjadi. Kebersamaan yang dulu diimpi-impikan, tapi sekarang memimpikan perpisahan. Kenapa? Kasih mula-mula sudah hilang. Jadi saudara-saudara, apa pentingnya kasih mula-mula itu? Kasih mula-mula itu buat kita tetap semangat untuk melayani Tuhan kita. Kasih mula-mula itu buat kita tetap tahu tujuan kita. Kita tidak akan pernah menyimpang. Karena kau hidup di dunia ini tujuannya bukan di dunia ini, tujuannya adalah di sana. Karena kau sudah ditebus untuk itu. Dan kasih mula-mula menjadi motivasi terbesar bagi kita untuk hidup, bagi kita untuk melayani. Jadi saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kasih mula-mula itu bisa kembali? Saudara perlu memikirkan kembali. Apa namanya? Nostalgia. Saudara, saya selalu memikirkan, kami sudah 15 tahun menikah ya. 14 tahun. Tentu saja fisik itu akan berubah. Tapi saya heran, saya kok tambah ganteng terus ya. Kayak Pak Awi. Jadi saudara-saudara, saya selalu memikirkan ya, bagaimana dulu waktu saya memakai strategi untuk mendapatkan istri saya yang sekarang, mantan pacar saya. Bagaimana senyumnya? Seperti bulan yang menari-nari, mana bisa. Ya. Bagaimana dia mengajar sekolah minggu. Bagaimana dia khotbah. Bagaimana lekuk-lekuk tubuhnya. Seperti gitar Spanyol. Back to the past. Pikirkan kembali. Bagaimana dia manis dan perhatian waktu itu. Sekarang kurang dikit. Ya, nggak apa-apa, biasa. Tapi kasih mula-mula nggak boleh hilang. Ya, bagaimana dia sangat care. Waktu aku, aduh kepalaku sakit, langsung disentuh. Waktu 1 tahun menikah. Aduh kakiku, ada yang mana. Tapi kalau kehilangan kasih mula-mula, aduh kakiku sakit, pergi ke dokter. Ya, itu memang saudara-saudara membuat relasi tidak hidup. Ya, kalau kehilangan kasih mula-mula. Bagaimana? Pikirkan kembali. Pasangan kita, istri kita itu adalah orang yang paling cantik di dunia menurut kita. Ya, yang kita kejar-kejar sampai berani berhadapan dengan orang tuanya. Sampai kita dapat. Tapi banyak sekali orang ternyata bertindak aneh. Dikejar setengah mati, sudah dapat dibiarkan. Sudah dapat tidak dibahagiakan. Sudah dapat tidak dilayani. Sudah dapat tidak kita melakukan, kita punya komitmen kita kepada pasangan kita. Itu sebabnya gereja Efesus dituding dengan begitu keras. Engkau sudah tidak melayani pakai hati. Engkau tidak mengasihi aku lagi, kata Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai hilang kasih mula-mula itu. Teguran yang keras itu saudara ternyata diabaikan. Saudara-saudara tahu, hari ini gereja yang punya sekolah teologi itu, gereja yang besar, yang pengajaran sesat tidak mungkin bisa masuk itu, gereja yang finansialnya kuat itu, yang jemaatnya sangat banyak itu, saudara tahu, hari ini sudah Tuhan buang. Tuhan berkata, aku akan mengangkat kaki dian emas. Saudara, apa artinya kaki dian emas? Kaki dian emas itu adalah simbol Tuhan hadir di gereja itu. Karena gereja itu memuliakan Kristus, berpusat kepada Yesus Kristus. Tapi kalau udah berpusat kepada manusianya, kegiatan-kegiatannya bukan Yesus lagi. Kehebatan-kehebatan jemaat, kehebatan-kehebatan majelis, kehebatan-kehebatan pendeta, bukan Yesus lagi. Maka Tuhan menyerahkan itu. Hari ini Efesus itu adalah Turki. Bahkan ada gereja yang diubah, gereja Hagia Sophia.
diubah jadi gedung ibadah agama lain. Tuhan gak mau lagi. Kaki Dian itu betul-betul diangkat. Tapi saya percaya di gereja ini kaki Dian itu masih ada. Karena banyak orang cinta Tuhan. Itu sebabnya ada begitu banyak perhatian, pengertian. Tentu saja dengan batas-batas masing-masing. Itu sebenarnya saudara, dalam umur yang 64, gereja kita tidak boleh kehilangan kasih Tuhan. Gereja kita tidak boleh kehilangan kasih kepada Tuhan. Kalau kasih kepada Tuhan dinyatakan kepada sesama. Buang kebencian, buang dendam. Kalau engkau masih dendam orang lain, engkau belum murid Yesus. Kalau engkau mengasihi musuhmu, engkau murid Yesus. Kalau engkau masih suka menjegal orang lain, engkau bukan murid Yesus. Kalau engkau masih ada akar pahit di jiwamu, di hatimu, sehingga perilakumu tidak bisa berubah, engkau bukan murid Yesus. Kasihmu belum ada. Itu sebenarnya saudara, siapapun kita, hari ini teguran atau pesan kepada jemaat Efesus adalah pesan juga kepada jemaat GMI Banda Aceh. Termasuk saudara dan saya. Mari belajar. Semua akar pahit cabut. Semua ego, keinginan kita, tutup pakai keinginan Tuhan. Buang keinginan kita. Kalau ada keinginan Tuhan di sini terjadi, saudara-saudara, tempat duduk ini nggak cukup lagi. Apalagi suasana COVID, terpaksa kita buat tenda sampai keluar. Apakah saudara bisa melihat jauh ke depan? Saya rindu kita bisa melihatnya bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya suaramu selalu dihormati. Suaramu selalu diikuti di gereja ini. Karena itu Tuhan. Kami tidak ingin kaki Dian emas yang ada di tempat ini diangkat. Sehingga suatu hari tempat ini bukan lagi tempat pertemuan antara umat dan Tuhannya. Tapi untuk sudah menjadi tempat yang lain karena Tuhan tidak mau lagi tempat ini. Tapi kami rindu sampai selama-lamanya sampai Yesus datang kedua kali. GMI Banda Aceh tetap adalah gerejanya Tuhan yang menjadi agen kerajaan sorga, yang memancarkan kasih Tuhan, yang menjadi sarana kemuliaan Tuhan dan sarana anugerah bagi sesamanya. Itu sebabnya Tuhan ingat seluruh anggota jemaat yang ada di gereja ini. Berkati mereka, tuntun mereka, jadikan mereka murid-Mu yang sejati. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. 会众请站立，我们来唱诗142首。Rindukan rahmat-Mu,
们在天上得福，愿人都称父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan firman Tuhan berhenti bersuara di hatimu. Biarlah suara manusia boleh berhenti, tapi tetap kenakanlah komitmen dan kasih mula-mula kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan di gereja, dan di dalam pekerjaan. Biarlah kasih Tuhan mempengaruhi saudara, dan saudara mengasihi sesama saudara. Sehingga Yesus berkata, engkaulah murid-muridku yang melakukan amanatku, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan saja. 愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Anugerah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa kita, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menghibur, menguatkan saudara sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, selamat datang, selamat beribadah di tempat kami. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami beribadah kepada Tuhan di tempat ini? Ya, kalau ada saya undang untuk berdiri di tempat, kami akan menyambut saudara. Oke, baik ya. Semua adalah jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita lihat dulu sedikit laporan persembahan. Ya, persembahan minggu KU1 dan KU2 bisa dilihat ya di bagian ketiga dan keempat. Kalau ada salah angka, salah pelaporan, tolong kasih tahu kami akan perbaiki semestinya. Ya. Kemudian persembahan perpuluhan KU1 Rp19.323.000. Persembahan perpuluhan KU2 Rp2.757.000. Alright Labora persembahan perpuluhan Rp2 juta. NN perpuluhan via transfer Rp1.500.000. Kemudian ada lead post, artinya kertas ini sudah dicetak, baru ada pemberitahuan karena 1-2 hal. Saudari Anifa Sofyan persembahan sosial Rp2 juta ya. Nanti kita akan post di minggu yang akan datang. Kemudian kami tetap menghimbau tapi saudara jangan lupa, India dulu penuh sukacita.
tapi mereka tidak prokes, lalu terjadi gelombang kedua yang jumlahnya lebih besar. Banyak orang mengatakan mungkin ada gelombang ketiga, tapi kalau kita semua patuh pada prokes, maka gelombang ketiga saya percaya tidak ada. Terlebih-lebih kita doakan supaya tidak ada gelombang ketiga di Indonesia ya, supaya kehidupan bisa jadi normal lagi. Saudara-saudara, bila jemaat membutuhkan dukungan doa, pendampingan, perlu dikunjungi, hubungi hamba Tuhan yang kami taruh nomor HP-nya di belakang ya. Jadi saudara-saudara kalau urgen sekali, tengah malam pun jangan malu-malu. Karena kami melayani 24 jam. Tapi kalau saudara tidak memberitahukan secara langsung, maka mohon maaf kami pun tidak tahu karena kami bukan dukun, tahu di sana penting di sini penting. Ya, kalau yang urgen jangan malu-malu. Jangan merasa merepotkan hamba Tuhan. Jangan. Kami datang ke sini untuk itu. Ya. Tapi kalau saudara tidak hubungi kami tidak akan tahu, ya. Kalau yang biasa-biasa minta didoakan, tetap kami doakan, ya. Jadi nggak usah malu. Kita adalah keluarga, amin. Oke ya. Kemudian saudara-saudara, kegiatan P2MI dan PWMI akan dimulai pada tanggal 15 Oktober ya. Nanti Bapak Ibu Saudara diundang untuk hadir bersama-sama dengan kami bersekutu ya. Baik yang pria dan wanita ya. Khusus untuk P2MI kita akan nanti ada sedikit diskusi ya. Kemudian pada tanggal 27 Oktober, ya, di bulan 2 minggu lagi dari sini, gereja kita akan mengadakan konferensi agung. Di konferensi agung, konta ini sedang diajukan untuk disahkan jadi konferensi tahunan penuh. Ya, kita nanti namanya konta pengembangan. Kita tidak pakai istilah Tionghoa, tapi memang basis pelayanan adalah memberitakan Injil menjangkau suku-suku Tionghoa yang membutuhkan Injil Tuhan. Sebenarnya suku-suku lain juga butuh Injil Tuhan. Ya, oke. Itu sebabnya mari kita doakan. Kita bersyukur lay leader kita waktu di konta lalu terpilih menjadi peserta konak. Ya, berarti gereja kita dipandang oleh gereja-gereja yang lain. Ya, kita doakan biar kehendak Tuhanlah yang jadi. Jangan keinginan manusia. Karena di situ juga ada pemilihan bishop, ya. Bagi saya siapapun yang terpilih Tuhan yang pilih, itu bagi saya, ya. Kuetar hari ini dipersembahkan oleh Saudari Sani, ya. Jadi kita berterima kasih kepada beliau yang mengasihi gereja ini, ya. Kemudian Saudara Budiman mempersembahkan snack, bukan snacks, ya, snack. Kalau snacks ular, nanti kita lari semua, ya. Nanti kita bisa ambil di belakang ya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara semua. Saya akan menyerahkan waktu kepada Ketua